Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Rehani Evelyn. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 tentang penghargaan pegawai. Pengertian penghargaan pegawai. Apa itu pengertian penghargaan? Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan maupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material ataupun ucapan. Pengertian penghargaan pegawai. Penghargaan pegawai adalah implan baik dalam bentuk material maupun non-material yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada pegawainya agar dapat bekerja dengan motivasi tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengertian penghargaan menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Tohardi 2002, penghargaan adalah ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pegawai agar meningkatkan produktivitasnya. Yang kedua, menurut Shimamura 2004, penghargaan adalah insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan produktivitas para pegawai guna mencapai keunggulan yang kompetitif. Yang ketiga, menurut Mahmudi 2005, penghargaan adalah reward dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu ada tujuan pemberian penghargaan. Yang pertama, mendapatkan pegawai yang berkualitas. Untuk memenuhi standar yang diinginkan, perusahaan harus berani memberikan tingkat penghargaan yang kompetitif dibandingkan dengan tingkat penghargaan dari perusahaan lain. Yang kedua, mempertahankan pegawai yang sudah ada. Dengan penghargaan yang kompetitif, perusahaan dapat mempertahankan pegawai yang profesional dan berkualitas untuk tetap bekerja. Hal ini bertujuan mencegah tingkat perputaran kerja, keluar dan masuk pegawai yang tinggi, dan kasus pembajakan pegawai oleh perusahaan lain. Yang ketiga, menjamin keadilan. Penghargaan dapat menjamin terpenuhnya rasa keadilan pada hubungan antar manajemen dan pegawai. Penghargaan digunakan sebagai balas jasa perusahaan atas hal yang sudah diberikan pegawai pada perusahaan sehingga keadilan dalam pemberian penghargaan mutlak harus dipertimbangkan. Yang keempat, perubahan sikap dan perilaku. Penghargaan yang layak dan adil bagi pegawai dapat memperbaiki sikap dan perilaku yang dapat menguntungkan dan mempengaruhi produktivitas kerja. Prestasi kerja yang baik, loyalitas, berpengalaman, kesetiaan, tanggung jawab, dan perilaku kinerja lainnya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk rencana pemberian penghargaan yang efektif. Jenis-jenis penghargaan. Yang pertama yaitu ada penghargaan ekstrinsik. Penghargaan ekstrinsik adalah segala sesuatu yang akan diterima oleh seorang dari lingkungan tempat ia bekerja dan penghargaan yang akan diperoleh tersebut sesuai dengan harapannya. Bentuk penghargaan ekstrinsik yaitu yang pertama ada insentif. Insentif merupakan pemberian uang di luar gaji yang diberikan oleh pemimpin lembaga atau perusahaan sebagai bentuk pengakuan terhadap prestasi kerja dan kontribusi pegawai pada lembaga atau perusahaan. Yang kedua, bonus. Bonus adalah imbalan berupa sejumlah uang yang ditambahkan ke gaji pegawai yang mampu bekerja sedemikian rupa sehingga melampaui harapan pimpinan. Yang ketiga, penghargaan secara formal dari pemimpin lembaga atau perusahaan. Penghargaan secara formal dari pemimpin lembaga atau perusahaan dapat berupa gelar, medali, atau sertifikat yang diberikan kepada pegawai yang berprestasi.
Yang keempat yaitu pujian. Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan baik. Pujian yang diucapkan pada waktu yang tepat dapat dijadikan sebagai alat motivasi. Yang terakhir yaitu promosi jabatan. Promosi jabatan terjadi apabila seorang pegawai dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang bertanggung jawab lebih besar daripada tanggung jawab yang telah dibebankan sebelumnya. Jenis-jenis penghargaan yang kedua yaitu penghargaan intrinsik. Penghargaan intrinsik adalah sesuatu yang dirasakan langsung oleh seorang ketika dirinya melakukan sesuatu. Bentuk penghargaan intrinsik yang pertama yaitu pencapaian prestasi. Pencapaian prestasi adalah imbalan yang ditata tersendiri dan diperoleh jika seorang mencapai suatu tujuan yang menentang. Yang kedua, otonomi. Otonomi dapat berasal dari kebebasan melakukan hal terbaik menurut pegawai yang bersangkutan dalam situasi khusus. Yang ketiga, pertumbuhan pribadi. Pertumbuhan pribadi setiap individu adalah suatu pengalaman yang unik. Seorang yang sedang mengalami pertumbuhan merasakan perkembangan. Dalam hal ini, pimpinan perusahaan harus memberikan pelatihan atau seminar untuk mengembangkan potensi pegawainya sehingga pertumbuhan pribadi setiap pegawai dapat tercapai. Selanjutnya, penghargaan untuk PNS. Yang pertama, penghargaan masa kerja 15 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Yang kedua, penghargaan kepada pensiunan PNS dan janda atau duda pensiun PNS. Yang ketiga, penghargaan kepada pegawai berprestasi. Yang keempat, penghargaan jabatan. Yang kelima, penghargaan PNS, CPNS, dan PTT atau KKI yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas. Yang keenam, TPRUM. Yang ketujuh, uang duka wafat. Dan yang keenam, yaitu asuransi. Di sini ada kriteria penghargaan. Apa aja kriteria penghargaan? Yang pertama, penghargaan harus diberikan pada waktu yang tepat. Yang kedua, penghargaan harus dapat diubah. Yang ketiga, dampak penghargaan harus dapat dirasakan dalam jangka panjang. Yang keempat, penghargaan harus dihargai oleh penerima. Yang kelima, penghargaan harus cukup besar untuk dapat memiliki dampak. Dan yang keenam, penghargaan harus dapat dimengerti oleh penerima. Baik, cukup sekian presentasi tentang penghargaan pegawai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.